Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefi Ahyar dari kelas 3E Manajemen akan mempresentasikan tentang pengertian dan sejarah perilaku organisasi dari Max Weber, Henry Fayol, Frederick Winslow Taylor hingga gerakan hubungan kemanusiaan. Langsung saja, yang pertama, pengertian perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Ia meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia, demikian pula aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi. Selanjutnya, Max Weber. Max Weber adalah pemikir dalam ilmu sosial. Orientasinya lebih banyak menekankan pada penjelasan mengenai organisasi di bidang dari pengembangan suatu prinsip yang biasa dipakai untuk tujuan praktis. Dua aspek dari hasil kerja Weber yang relevan dengan perilaku organisasi, yakni pertama, sebagai seorang ahli ilmu sosial, ia tertarik untuk menjelaskan preskripsinya dari pertumbuhan organisasi yang besar. Kedua, dia terkesan akan kelemahan-kelemahan manusia dengan pertimbangan-pertimbangan yang kadang-kadang tidak realitas dan bahwa manusia mempunyai rasa emosi. Seterusnya, Henry Fayol. Henry Fayol menerbitkan bukunya yang terkenal, yakni Administrasi Industri dan Umum tahun 1919, dan secara cepat pula bisa mempengaruhi pemikiran-pemikiran manajemen di Eropa. Pandangan-pandangan Fayol dianggap sebagai satu pemikiran tentang organisasi administratif. Dia berpendapat bahwa semua organisasi terdiri dari unit atau subsistem sebagai berikut. 1. Aspek-aspek teknik dan komersial dari kegiatan pembelian, produksi, dan penjualan. 2. Kegiatan-kegiatan keuangan yang berhubungan dengan masalah-masalah permintaan, pengadilan kapital. 3. Unit-unit keamanan dan perlindungan. 4. Fungsi perhitungan. Dan yang kelima, fungsi administrasi dari perencanaan organisasi, pengarahan, koordinir, dan pengadilan. Selanjutnya, Frederick Winslow Taylor. Di bagian lain, di Amerika Serikat, Frederick Winslow Taylor mengenalkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah. Taylor mengusulkan 3 hal sebagai tujuan dari gerakan, antara lain: 1. Untuk menegaskan lewat contoh-contoh yang sederhana bahwa Amerika Serikat telah dirugikan banyak sekali akibat karena tidak adanya efisiensi dihampiri setiap usaha pada tiap harinya. Yang kedua, mencoba untuk meyakinkan kepada masyarakat Amerika Serikat bahwa pengobatannya terletak pada manajemen yang sistematis, bukan pada usaha mencari orang-orang yang istimewa. Terus yang ketiga, untuk membuktikan bahwa manajemen yang baik adalah suatu ilmu yang tepat, yang berdasarkan hukum-hukum yang jelas, aturan-aturan dan prinsip-prinsip, dan untuk menunjukkan bahwa prinsip-prinsip manajemen ilmiah adalah biasa diterapkan pada setiap untuk aktivitas manusia. Terusnya ada dari gerakan hubungan kemanusiaan. Gerakan ini dalam praktika manajemen memberikan penekanan pada kerjasama dan semangat kerja moral karyawan. Penekanan ini dapat digolongkan ke dalam aspek hubungan kemanusiaan tersebut. Raymond Mills menyatakan bahwa pendekatan hubungan kemanusiaan secara sederhana menempatkan karyawan sebagai manusia, tidak sebagai mesin yang dipergunakan dalam berproduksi. Memahami kebutuhan-kebutuhan manusia dengan cara diperhatikan keluhan-keluhannya dan melibatkan mereka dengan mengambil keputusan. Dengan bagian akan meningkatkan semangat kerjasama karyawan untuk mencapai produksi yang lebih baik. Pada sejarah ini, terdapat 3 kejadian yang memberikan kontribusinya dalam penelaahan ilmu perilaku organisasi. 3 kejadian itu antara lain: yang pertama, masa-masa depresi yang hebat. Terus yang kedua, gerakan kaum buruh.
Dan yang terakhir, hasil penemuan Hawthorne. Jadi kesimpulan dari materi yang tadi saya paparkan adalah bidang pengakuan bidang organisasi yang sudah dikembangkan sejak lama, nampaknya akhir-akhir ini mulai dirasakan kepentingannya. Ilmu perilaku organisasi ini dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada perilaku individu-individu yang bekerja dalam suatu organisasi tertentu. Penempatan kembali manusia sebagai salah satu unsur yang amat paling penting dalam organisasi adalah orientasi dasar ilmu perilaku organisasi. Ini berarti bahwa birokrasi hendaknya senantiasa sadar bahwa di antara 3 dimensi pokok dalam demokrasi tidak bisa memberikan penekanan pada dimensi yang lain, sehingga menelantarkan dimensi manusia. Perkembangan ilmu perilaku manusia dalam organisasi ini menurut sejarahnya telah dimulai sejak perkembangan gerakan manajemen ilmiah, bahkan jauh sebelum itu pun dapat dikenali sebagai langkah awal dan pengembangan ilmu ini. Konsep birokrasi Weber menemukan administrasi Fayol, dan gerakan manajemen ilmiah dari Taylor memberikan sumbangan yang tidak ternilai dari sejarah awal perkembangan bidang pengajian perilaku manusia dalam organisasi ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.